Asabiah dan kemanusiaan kita. Perang 12 hari antara Iran Israel tidak saja telah memperkeruh konstelasi sosial politik di kawasan Teluk dan menimbulkan korban yang sangat besar, tetapi juga berimbas kepada polarisasi pemahaman keagamaan. Meskipun polarisasi ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, tapi ada satu hal yang sering diabaikan, yakni sikap kita terhadap tragedi kemanusiaan akibat perang itu. Polarisasi pemahaman keagamaan yang tajam pada akhirnya turut merubah dan mempeta-petakan sikap kita terhadap korban. Pasalnya, Republik Islam Iran yang selama ini dipandang sebagai negara Islam bermazhab Syiah dianggap bertentangan, jika bukan musuh bersama, secara diametral dengan negara-negara Muslim yang bermazhab Sunni. Inilah pangkal masalahnya. Sejak lama, Sunni Syiah sulit dipertemukan dalam berbagai masalah keagamaan termasuk politik. Alih-alih membela Iran yang berperang dengan Israel beberapa waktu lalu, malahan ada tokoh yang justru memperkeruh keadaan dengan mempertanyakan seolah-olah Iran yang Syiah berperang tidak dalam rangka membela kepentingan Palestina. Di dalam kanal YouTube-nya, sang ustadz seakan sedang menjawab pertanyaan dari hadirin mengenai cara menyikapi perang Israel-Iran. Katanya, apakah Iran menyerang Israel karena ia pro-Palestina? Jawabannya tidak, karena Iran menyerang Israel karena dia diserang duluan. Sederhana. Sebelumnya, sang ustadz dalam ceramahnya mengatakan bahwa Iran adalah negara yang punya keyakinan Syiah 12 imam. Itu berarti meyakini ada imam yang melanjutkan Rasulullah dan dia maksum. Hal ini berbeda dengan akidah Islam pada umumnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Felix mengajak umat Islam bijak dalam menyikapi konflik Iran-Israel dan belajar dari sejarah. Pandangan semacam ini tentu tidak memperlihatkan sikap empati terhadap perjuangan sebuah negara Muslim terhadap penindasan dan kezaliman, tetapi lebih mengedepankan sektarianisme berdasarkan ideologi atau mazhab keagamaan. Padahal dalam kondisi semacam ini sungguh tidak tepat lagi mengedepankan perbedaan ideologi dan mazhab keagamaan di dalam melihat peta konflik di Timur Tengah. Justru paling penting untuk mengedepankan persatuan umat, meretas sekat-sekat perbedaan mazhab. Salah satu persoalan umat Islam hingga hari ini antara lain masih memandang perbedaan mazhab di dalam menyikapi berbagai tragedi kemanusiaan seperti Palestina dan sejumlah negara. Alih-alih bersimpati, sebagian orang justru bertanya, dia dari kelompok apa? Sebelum menunjukkan empati, ketika korban berasal dari golongan yang berbeda mazhab atau keyakinan, solidaritas melemah. Padahal penderitaan manusia semestinya tidak ditakar dari identitasnya, melainkan dari sisi kemanusiaan yang seharusnya mengikat kita semua tanpa batas. Terlalu banyak contoh dalam sejarah kontemporer yang menunjukkan betapa sektarianisme membutakan mata hati. Ketika sebagian besar umat membela kezaliman karena dilakukan oleh kelompoknya dan mendiamkan pembantaian terhadap yang berbeda mazhab. Disitulah agama menjadi alat untuk melenggangkan kekerasan. Islam bukan agama yang melegitimasi kekerasan. Islam hadir untuk memuliakan setiap manusia, apapun afiliasi dan latar belakangnya. Tragedi kemanusiaan seharusnya mengetuk kesadaran bersama. Namun yang sering terjadi respon umat malah terbelah. Jika korbannya satu kelompok, maka bantuan mengalir. Tapi bila dari kelompok lain, tanggapan dingin bahkan sinis. Ini bukan ajaran Islam, melainkan bias sektarian yang memalukan. Nabi tak pernah membeda-bedakan dalam berempati. Bahkan non-muslim sekalipun tetap diberi penghormatan saat wafat di depannya. Sektarianisme atau asabiah adalah nama kelompok dari ideologi keagamaan. Tentu sangat berbahaya di tengah upaya kita membangun titik temu kesepemahaman atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Bahkan sebagaimana disebutkan Syekh Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, asabiah bukan sekedar fanatisme golongan tapi juga bentuk kebutaan terhadap kebenaran. Saat orang lebih memihak saudara semazhab ketimbang keadilan, saat itulah kezaliman ditoleransi atas nama ukhuwah palsu. Islam tak pernah mengajarkan pembelaan buta apalagi sampai menutup mata terhadap darah yang tumpah. Bahkan terhadap musuh, Islam tetap mewajibkan berlaku adil dan menolak kezaliman.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya bahkan menandaskan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Bukan bagian dari golongan kami orang yang menyeru kepada fanatisme golongan Asabiah. Bukan bagian dari kami orang yang berperang karena fanatisme. Dan bukan bagian dari kami orang yang mati dalam keadaan membawa fanatisme." Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan terbaik bagaimana bersikap terhadap perbedaan, sekalipun itu perbedaan agama. Perbedaan itu sejatinya dapat diredam oleh simpati dan penghargaan terhadap sesama umat manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika jenazah seorang Yahudi lewat, Nabi berdiri. Para sahabat bertanya, "Bukankah dia seorang Yahudi?" Nabi menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Telah menceritakan kepada kami Adam dari Syubah dan Amir bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Layla. Ia berkata, Sahil bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad. Ia berkata, Sahil bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisyah. Lalu lewat di hadapan mereka sebuah jenazah. Maka keduanya berdiri. Orang-orang berkata kepada mereka, itu jenazah dari kalangan ahli bumi, yakni ahli zimah non-muslim. Maka keduanya berkata, dulu Nabi pernah lewat di hadapan jenazah, lalu beliau berdiri. Lalu dikatakan kepadanya, itu jenazah orang Yahudi. Maka beliau bersabda, bukankah dia juga manusia? Hadis riwayat Muslim. Jawaban Nabi ini mengandung pelajaran besar. Islam memuliakan manusia sebagai manusia, kesedihan atas kematian, rasa empati terhadap penderitaan, dan solidaritas dalam tragedi tak boleh dibatasi oleh garis mazhab, ras, atau agama. Sentimen sektarian ini tak hanya merusak ukhuwah, tapi juga menunda bantuan kemanusiaan. Ketika organisasi kemanusiaan disusupi motif mazhab, korban dipilah berdasarkan keyakinan dan bantuan didistribusikan secara diskriminatif. Perihal yang terjadi di kawasan Timur Tengah termasuk dalam kasus di Iran baru-baru ini, masih ada sebagian umat hari ini lebih memilih membela kelompoknya ketimbang nilai kemanusiaan universal yang diajarkan agama. Mereka menangis bila korban berasal dari komunitas sendiri tetapi tak mengusik ketika kelompok lain dipersekusi. Padahal keimanan bukanlah soal ikatan kelompok, melainkan ketulusan nurani. Islam tak mengajarkan cinta yang bersyarat. Ia mengajarkan kasih sayang yang melintasi batas perbedaan, melampaui ideologi umat bersatu. Atas dasar empati dan kemanusiaan, seringkali kita harus menyisihkan berbagai perbedaan di antara kita. Entah itu perbedaan mazhab, suku, dan bahkan agama. Tidak jarang kemanusiaan diletakkan pada porsi yang lebih tinggi ketimbang yang lain. Sehingga benar yang pernah disampaikan oleh Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika kamu berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Ini berarti bahwa tindakan kebaikan yang berbasis pada empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi seringkali melampaui sekat-sekat agama. Dalam kasus Iran, sudah bukan saatnya lagi kita mempertajam perbedaan Sunni Syiah, sebab hal tidak produktif ini justru akan menjauhkan kita dari persatuan umat. Memang di masa lalu pernah terjadi perpecahan di kalangan umat Islam karena perbedaan ideologi dan dukungan politik. Bahkan hingga hari ini kita masih hendak terpecah belah ke dalam dua arus ideologi utama, yakni Sunni dan Syiah. Akibatnya dikotomi semacam ini yang membuat sebagian orang-orang Sunni maju mundur untuk mendukung Iran dalam melawan Israel. Akibatnya mereka berharap kedua negara ini sama-sama hancur sehingga tidak ada yang tersisa dari keduanya, terutama peralatan militernya yang begitu canggih dan luar biasa. Cukuplah Nabi Muhammad menjadi contoh bagaimana persatuan dan solidaritas umat Islam lebih diprioritaskan ketimbang menyalahkan satu orang atau golongan, sehingga mengakibatkan perpecahan, kebencian, dan permusuhan. Ketika melihat apa yang terjadi hari ini, mestinya kita tidak perlu lagi melestarikan warisan masa lalu
yaitu terlalu fokus dengan sekte dan kelompoknya masing-masing sehingga umat sangat mudah terpecah belah. Topik-topik keagamaan yang telah melahirkan jurang pemisah tampaknya tidak perlu lagi dibahas panjang lebar demi meminimalisir bahkan menutupi jurang tersebut. Maka sudah saatnya umat Muhammad ini bersatu dan saling bergandengan satu sama lain untuk berlomba-lomba dalam memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Begitu juga melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan manusia dengan tanpa memedulikan latar mazhab atau kelompoknya. Wallahu alam bishawab.